Oke guys, jadi di pagi hari ini ada Yamaha Aerox ya. Yamaha Aerox ini mengeluhkan customernya mesin yang retek setelah ganti oli. Aneh ya. Jadi setelah ganti oli beberapa saat langsung mesin retek. Tapi saya tidak mau percaya ke customer karena logikanya setelah ganti oli masa langsung letrek. Jadi bunyi letreknya letreknya ada tretek-tretek dan kilometernya sudah menunjukkan angka 79.000 ya. Jadi kali ini saya akan coba cek dulu kerusakan di Yamaha Aerox ini pagi hari ini banget jam 8 pas ya, customer pertama di bengkel kami. Untuk pembawanya ibu-ibu juga ya. Oke, kita akan bongkar-bongkar dulu kerusakannya di mana. Yang jelas intinya ini customernya mengeluhkan motornya ngeretek setelah ganti oli. Oke, simak terus. Bagi para subscriber dimanapun kalian berada, tetap jaga kesehatan. Bagi yang baru masuk ke channel kami, jangan lupa dukungannya untuk menekan tombol subscribe-nya. Salam gaspol. Cek kelanjutannya di bagian CVT, ternyata bagian CVT juga kondisinya sangat parah sekali ya. Seperti ini kondisinya. Jadi bagian sil-silnya pada bocor ya. Memang motor ini jarang sekali dirawat sama customernya. Sampai di sini ada nih kotoran-kotoran yang menempel menumpuk. Terus kita cek bagian olinya ya. Kita mengarah ke bagian olinya. Oke, kita cek bersama-sama kondisi olinya seperti gimana. Oke guys, kondisi oli memang ini olinya baru ya, baru diganti. Cuma histori sebelumnya ini perawatan di sepeda motornya sangat jorok sekali ya. Dilihat dari stick tutup olinya ini ya, di stick tutup olinya ini banyak kerak yang menempel akibat kekeringan oli ya. Oke guys, jadi saya mengarah menjudgment motor ini permasalahannya ada di bagian mesin ya. Di antaranya kayak piston, boring, dan stang pistonnya itu sendiri ya. Oke, nanti saya akan informasikan dulu ke customernya bahwa permasalahannya sudah kita terdeteksi di bagian dalam mesin ya, antara piston, boring, dan stang piston. Apakah motor ini jadi diperbaiki atau dibawa pulang lagi oleh customernya? Karena untuk memperbaiki Yamaha Aerox ini membutuhkan budget atau dana yang lumayan menguras kantong. Simak terus kelanjutan video ini. Jangan lupa salam gaspol. Oke, setelah saya bernegosiasi dengan customernya dan kita jelasin apa-apanya yang akan kita cek dan apa-apanya yang sudah jelas bermasalah atau rusak ya. Akhirnya customernya menyetujui ya untuk mengecek atau membongkar bagian mesinnya ya. Kali ini bersama Bro Ivan yang akan memperbaiki Yamaha Aerox ini. Simak terus. Yang penasaran dengan video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, bunyikan loncengnya ya sampai abu-abu agar kalian selalu mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel Black Project. Salam gaspol. Oke guys, sudah seperempat perjalanan untuk proses pembongkaran engine-nya ya. Di sini sudah terlihat kondisi mesinnya seperti ini, sangat kotor sekali ya, penuh dengan lumpur. Jadi memang benar-benar Yamaha Aerox ini tidak dirawat ya sama pemilik kendaraannya. Oke, jadi konsepnya kali ini kita akan belah dulu mesinnya. Kita akan cek semua part-part yang bermasalah di Yamaha Aerox ini. Apa aja sih yang akan kita ganti agar mesin Yamaha Aerox ini bisa kembali lagi normal, suara halus dan tenaga seperti semula lagi. Oke guys, sudah sampai tahap pembelahan mesin ya. Di sini engine-nya sudah terlepas dari rangka. Kalian bisa lihat sendiri ya kondisi
mesinnya dari apa, bau tusuk satenya juga penuh dengan lumpur, otomatis oli tidak akan naik ya, oli tidak akan naik sempurna ke head juga. Kondisi bagian seal magnet bocor, kita akan belah ya, kita akan belah dan akan kita cek kondisi dudukan lahar krek as terutama ya dari crankcase-nya apakah goyang atau tidak. Yang jelas ini kita akan tawarin ganti lahar krek as dan stang sehernya juga ya kalau kondisinya seperti ini agar hasilnya awet dan sempurna. Oh guys, alhamdulillah mesin Yamaha Aerox yang trouble atau mengalami kerusakan dengan suara ngelotrok ya sudah kita bongkar dan kalian bisa lihat hasilnya ya. Bisa lihat kondisi mesinnya seperti ini. Ini bagian headnya boring. Di sini bagian tutup headnya berkerak ya, sangat kotor sekali. Ini juga mengindikasi sering menggunakan oli-oli palsu, terus telat lagi udah ganti oli palsu tapi telat lagi, itu yang jadi masalah ya. Di sini headnya seperti ini, bentuknya seperti ini. Throttle bodinya sangat kotor ini ya, tidak pernah dirawat, banyak kerak karbon yang menempel. Terus ini kondisi boringnya hancur, dadas. Oke. Untuk kondisi yang lainnya kayak piston seperti ini hancur juga. Alhamdulillah magnet aman, terlepas dengan mudah. Oke, setelah ini kita akan estimasi dan kita akan kasih informasi ke customernya bahwa kondisi mesinnya memang sangat parah sekali. Simak terus apakah engine ini akan diperbaiki atau tidak, atau akan disetujui estimasian kami atau tidak. Masih bersama Belek Project, salam gaspol. Oke guys, setelah saya jelasin kerusakannya secara detail dari kondisi mesinnya seperti ini yang sudah kita videoin juga di video sebelumnya, customernya menyetujui ya bahwa motornya pingin dienakin lagi, pingin diperbaruin lagi. Untuk part-part yang akan kita ganti dari bearing lahar krek as kanan kiri ya, bearing krek as kanan kiri, terus stang seher, terus piston ya, piston boring, otomatis ya, packing. Nanti kita ini seal clap, kita akan bersihin lagi bagian headnya. Ini kita akan cuci ulang, dan kita akan cuci ulang. Oke, simak terus apakah engine Yamaha Aerox ini akan kembali lagi pulih seperti semula, dan berapa sih budgetnya yang akan dikeluarkan oleh customer untuk memperbaiki penyakit seperti ini dengan spare part original. Salam gaspol. Oke guys, seperti biasa setelah kita semprot dengan menggunakan air bertekanan ya, setelah itu kita langsung poles dengan ramuan pembersih kerak mesin ya yang membandel. Ini ramuan ini kita bikin sendiri ya, dari Sunlight, dari sabun solek, terus citron juga, sama kasih bensin. Bahan-bahan tersebut disatuin jadi satu, kemudian diaduk sampai rata, kemudian digunakan buat membersihkan kerak-kerak yang membandel di crankcase dan bagian-bagian part mesin lainnya. Oke, simak terus. Mungkin ini kita akan skip dulu ya karena waktunya lumayan lama untuk pembersihan ini. Nanti kita lihat hasilnya. Salam gaspol. Oke guys, alhamdulillah untuk crankcase-nya sudah kita bersihin secara maksimal ya, dan ini hasilnya. Yang sebelumnya bentuknya seperti ini ya, kayak head ini. Ini belum kita bersihin sih. Tadi kita bersihin dulu bagian crankcase-nya, dan alhamdulillah untuk crankcase-nya sudah bersih secara sempurna ya. Jalur-jalur olinya juga sudah kita bersihin. Oke, setelah ini kita akan pasang dulu kerkasnya agar tidak acak-acakan juga ya untuk mesinnya, takutnya part-part yang lain bisa
hilang atau terselip ya. Setelah krek as terpasang nanti ya, untuk krek asnya masih dalam proses balancing di spesialis balancing di daerah Tasikmalaya. Setelah ini beres, kita akan melanjutkan pekerjaan bagian headnya ya. Nanti kita akan bersihin, kita akan cuci ulang, dan bagian throttle bodinya juga kita akan bersihin lagi. Salam gaspol. Oke guys, ini kondisi kruk as yang sudah kita balance ya, sudah kita ganti bagian bearingnya, bearing kanan kirinya ya, atau bearing lahar backhand atau sering disebut dengan bearing kruk asnya. Stang sernya juga kita ganti ya. Kenapa kita ganti bearingnya? Karena di sini kondisi bearing bekasnya ini sudah oblak ya, ini udah parah, udah kalau diputar kayak gini dia berat dan ngeresek ya kalau diputar kayak gini ya. Ini otomatis sudah kena. Oke, dan kita langsung sekalian ganti stang sernya agar hasilnya lebih maksimal, karena bearingnya juga kita ganti, sudah kita bongkar juga ya. Jadi biar semuanya kondisinya normal semua. Oke, setelah ini kita akan bersihin dulu krek asnya dengan menggunakan bahan bakar bensin ya, agar gram-gram yang menempel di bearing dan di bagian dalam stang sernya ini bersih semua ya. Oke guys, untuk bagian kruk asnya sudah kita bersihin secara maksimal ya, setelah kita tadi cuci-cuci dengan menggunakan bahan bakar bensin, lalu kita bersihin ulang, dan hasilnya seperti ini ya. Untuk kruk asnya sudah bersih secara maksimal, dan proses pemasangannya pun juga lancar ya. Setelah ini kita akan lem bagian sini dan menggunakan Yamabon, lalu kita tutup crankcase pasangannya ya. Oke, simak terus. Oke guys, alhamdulillah untuk crankcase sudah terpasang. Dari krek as, crankcase sudah kita tutup juga. Standar tengah sudah terpasang juga. Roda belakang buat menahan agar mesin bisa berdiri sempurna ya. Setelah ini kita akan rakit bagian piston, boring, spool dari komponen CVT juga. Untuk bagian head masih dalam proses pelepasan ya, karena ada macet di bagian as rocker arm bagian VVI nya. Oke, mungkin itu aja informasi sementara dari Belek Project. Salam gaspol. Oke guys, sudah sampai di proses pemasangan piston ya. Untuk piston dan boring kita gunakan standarnya saja, karena ini spek mama ya. Jadi kita tidak bikin neko-neko atau tidak bikin lebih dari standarnya. Sini spek standaran. Untuk pemasangan piston kode 2DP. Untuk pemasangan, mohon maaf saya ulangi lagi, untuk pemasangan ring piston dengan baik dengan benar Yamaha NMAX, Yamaha Rock kode 2DP ya pistonnya. Sudah saya buatin videonya, nanti saya taruh linknya di deskripsi ya, pemasangan ring pistonnya. Oke, selanjutnya kita ganti juga bagian packing-packingnya, dan setelah itu kita akan pasang boringnya.
Oh iya, setelah boring piston terpasang ya, kita rakit dulu untuk bagian komponen CVT-nya. Untuk komponen CVT-nya kita bersihin saja karena part-partnya masih layak pakai ya, dari kampas ganda, primary, rumah roller, semuanya masih layak pakai. Kita bersihin dan kita rawat, cuma ganti seal-sealnya saja sama stemped. Untuk headnya masih dalam proses pembersihan ya, masih dalam proses pembersihan. Setelah CVT-nya terpasang, kita lanjut ke bagian headnya. Oke, Bro Ivan dalam proses perawatan. Salam gaspol. Untuk CVT sudah kita kencangkan dan menggunakan torsi untuk mengetahui berapa tekanan torsinya, kekencangan torsi dari mur CVT Yamaha Aerox. Videonya juga sudah saya buatin, silahkan scroll di video Black Project tentang perawatan CVT Yamaha Aerox. Oke, salam gaspol. Oh guys, alhamdulillah untuk engine Yamaha Aerox ini yang mengalami kerusakan di mesinnya ya, akibat kecerobohan pemiliknya, sudah kita perbaiki dan sudah kita rakit dengan rangka sepeda motornya ya. Oke, kita akan mulai finishing lagi. Dari bagian sepulnya belum kita pasang ya, karena bisa ditodong juga ya bagian komponen tersebut. Oke, jangan lupa tekan tombol subrek-nya ya. Kita pantau terus sampai motor ini bisa menyala dengan normal. Salam gaspol. Oke, semakin dekat dengan hasil perbaikan. Knalpot radiator sudah terpasang sempurna, throttle body masih dalam proses pemasangan, spool juga sudah terpasang. Untuk oli mesin belum kita tuangkan ya, nanti kita tuangkan dulu. Setelah itu semuanya terpasang dan kita akan uji apakah motornya bisa menyala dengan normal. Salam gaspol. Oke guys, alhamdulillah untuk perakitan mesin dan rangka Yamaha Aerox ini sudah 100% beres ya. Oli sudah kita masukin,
Radiator juga sudah kita masukin. Kali ini kita akan coba nyalain. Bro Irfan masih dalam proses pemasangan businya. Semoga semuanya berjalan dengan lancar ya guys. Simak terus. Oke guys, untuk mesinnya sudah menyala ya. Kita coba starter berapa kali dan kita cek bagian baut pengecekan aliran oli. Ternyata olinya juga lancar, alhamdulillah. Dan alhamdulillah untuk proyek Yamaha Aerox ini sudah berhasil kita kerjakan. Untuk perbaikan Yamaha Aerox ini menghabiskan dana sebesar kurang lebih 2 jutaan ya untuk perbaikan ini sampai overhaul. Diakibatkan karena customernya sering telat ganti oli ya, sering telat merawat sepeda motornya, dan ya kalau ganti oli juga olinya bukan oli-oli original ya, sering mendapatkan oli-oli palsu. Oke, semoga video ini menjadi pembelajaran buat semuanya. Tetap rawat, jaga motor kesayangan kalian. Saya ingatkan selalu, ganti oli mesinnya per 2.500 km. Sayangin motor kalian agar motor kalian juga menyayangi kalian. Sampai berjumpa di video selanjutnya dan konten-konten yang sangat bermanfaat, khususnya menangani permasalahan yang menginjak. Jangan lupa guys, kalau berjumpa dengan saya, salam gaspol.